Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana pengisian perencanaan kinerja atau kinerja bagi guru di tahun 2025. Yang mana baru-baru ini baru bisa dilaksanakan ya untuk guru untuk di tahun 2025 ini. Karena ketika kita lihat itu periode terakhirnya per 31 Januari 2025. Baik, langsung saja Bapak Ibu guru, karena ini sangat mudah sebetulnya dan lebih mudah dari pengelolaan kinerja sebelumnya begitu, lebih sederhana dan lebih fleksibel. Baik, kita langsung saja buka browser. Jangan lupa Bapak Ibu masuk atau login di akun menggunakan akun ID belajarnya ya. Ini saya menggunakan akun istri saya. Nah, ini Indri Herliana ya. Bapak Ibu silahkan eh, ketikkan di tab pencarian ini rumahpendidikan.go.id. Rumah.pendidikan.go.id. Nah, ini web yang baru untuk pengelolaan kinerja. Sebetulnya hanya terpusat saja di sini semua pengelolaan kinerja yang nantinya juga sebetulnya masuk kepada PMM juga gitu ya. Hanya ini penyempurnaan dari PMM gitulah, mungkin sederhananya ya. Baik, kita buka rumah.pendidikan.go.id. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sebelumnya harus login menggunakan akun ID belajarnya Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu, rumah pendidikan ya. Ini tampilannya hampir sama dengan apa namanya PMM ya. PMM hanya eh, terintegrasi. Sebetulnya kalau Bapak Ibu mau langsung masuk juga di PMM masih bisa diakses Bapak Ibu ya. Kita coba masuk di PMM. Nah, nah guru Kemendikbud ini sekarang namanya. Ini sebetulnya prinsipnya sama saja. Nah, ini ruang GTK ya, gitu. Oke, PMM. Nah, ini sekarang menggunakan apa namanya eh, akun rumah belajar, gitu. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Setelah terbuka tampilan seperti ini Bapak Ibu, ini bisa scroll ke bawah ya. Ini banyak fitur-fiturnya, lebih lebih sempurna daripada PMM saya kira, gitu. Kita buka pada bagian GTK atau ruang GTK di sini. Nah, ketika muncul seperti ini di ruang GTK, kita klik yang atau pilih yang pengelolaan kinerja. Maka ini akan masuk kepada ruang pengelolaan kinerja kita. Nah, nah hampir sama ya Bu tampilannya dengan eh, di PMM pada waktu sebelumnya begitu. Baik, sudah dipastikan ini akunnya, akun Bapak Ibu, jangan sampai akun orang lain ya, gitu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu tukar periodenya ya, ganti periode. Nah, di sini. Ini kan periode kita 2024 sudah kita selesaikan ya. Kita sekarang ganti periode ke Januari Desember 2025. Perbedaannya di sini. Karena sekarang itu pengelolaan kinerja per 1 tahun sekali. Dulu kan per semester ya, Januari Juni, kemudian kita membuat lagi perencanaan di Juli Desember. Nah, untuk yang sekarang tahun ini itu langsung 1 tahun, Januari Desember 2025. Kita pilih yang ini Bapak Ibu. Gitu. Setelah terpilih, klik pilih yang ini Bapak Ibu karena saya sudah pernah memilih ya. Nah, kita lihat seperti ini. Misalkan ini kan pilih ya. Nah, pilih Januari 2025, Januari Desember 2025. Setelah terpilih seperti itu Bapak Ibu, kita langsung masuk ke pegawai. Klik tab sebelah kiri ini, guru, kemudian klik pegawai. Begitu. Nah, ini tampilan awalnya untuk perencanaan seperti biasa, sama seperti tahun 2023 2024 kemarin, 2024 2025 juga sama. Hanya ini lebih sederhana saya kira, nanti kita coba lihat ya. Kita klik mulai Bapak Ibu. Nah, ini tampilan awalnya, baik itu guru ASN ataupun guru GTT, ini bisa mengisi atau wajib mengisi
pengelolaan kinerja gitu ya. Eh, Dipastikan datanya, cek data dirinya sudah sesuai Bapak Ibu. Ketika sudah sesuai, klik data sudah benar begitu. Ketika mau dicek ulang silahkan cek ulang ya. Satuan pendidikannya jangan sampai salah, kemudian nama dan status kepegawaiannya gitu. Ketika udah klik, nah ini tampilannya, tampilan awalnya. Ini sudah otomatis Bapak Ibu ya. Eh, kita melaksanakan tugas pokok guru itu 5M. Yang pertama, guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang pertama, ini sudah otomatis. Kita tidak bisa merubah karena memang itu menjadi salah satu tugas pokoknya yang terdiri dari 5M tadi. M yang kedua, yaitu guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Ini juga kita tidak bisa rubah. M yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Ini juga sudah otomatis. Yang keempat, guru menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Nah, ini 5M ini sudah terkunci, artinya sudah menjadi suatu kewajiban untuk kita laksanakan ya dalam perencanaan eh, kinerja kita Bapak Ibu. Namun ada satu M lagi yang perlu kita isikan, yaitu adalah melaksanakan tugas tambahan. Nah, ini bisa bisa kita tambahkan Bapak Ibu. Di sini kita pilih. Yang pertama lihat, kita baca ini untuk SMP, SMA, dan SMK. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan. Wakil kepala satuan pendidikan. Jika Bapak Ibu menjadi wakil satuan pendidikan, misalkan wakil eh, Wakasek Sarpras, wakil kepala satuan pendidikan sebagai Sarpras ataupun kurikulum atau kesiswaan, misalkan silahkan diisikan di sini ya. Jika tidak ya lewat saja. Lihat yang kedua, ini hanya untuk SMK. Kemudian karena kita jenjangnya SMP, kita lanjutkan ya. Ini kita lihat untuk semua jenjang. Kita pilih ini nanti ketika sesuai dengan tugas tambahan Bapak Ibu. Ini meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Jika Bapak Ibu kepala perpustakaan, disilahkan diisi atau diklik yang ini. Itu ya. Misalkan kita klik sajalah coba karena contohnya ya. Kemudian eh, kita mau memiliki tugas tambahan yang lain, misalkan kita tambah, ada tombol tambah di sini, kita klik tambah, kita pilih ulang Bapak Ibu, kita tambahkan maksudnya gitu. Ini hanya untuk SMP, SMA, dan SMK. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi. Nah, kalau di SMP kan adanya kepala lab ya. Biasanya lab bahasa atau lab IPA. Nah, jika Bapak Ibu bertugas sebagai kepala lab ya silahkan diisikan ini Bapak Ibu ya. Jika tidak, ya tidak usah begitu. Kemudian, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan pembimbingan khusus atau pendidikan inklusif. Nah, jika Bapak Ibu sekolahnya mengikuti program pendidikan inklusif, disilahkan untuk mengisi. Tapi ketika tidak, ya tidak usah. Kita lanjutkan. Ini hanya untuk SMP, SMA, dan SMK. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, jika Bapak Ibu sebagai wali kelas, juga ditambahkan. Gitu. Kemudian, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina organisasi siswa intersekolah atau pembina OSIS. Jika Bapak Ibu sebagai pembina OSIS, maka wajib diisikan. Lalu, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, jika Bapak Ibu pembina ekstrakurikuler juga ditambahkan. Kemudian, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai koordinator pengembangan keprofesional berkelanjutan. Nah, ini PKB Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sebagai koordinator PKB di sekolahnya, eh, boleh diisikan juga di sini ya. Misalkan eh, Bapak Ibu sebagai ketua komunitas belajar. Nah, ini pengembangan keprofesional berkelanjutan juga boleh ya diisikan ya. Tapi ketika tidak, ya tidak jadi masalah, tidak usah. Atau yang ini juga semua jenjang, meningkatnya kinerja satuan pendidikan sebagai koordinator PKG atau penilaian kinerja guru. Jika iya diisikan, jika tidak perlu gitu ya. Kemudian, nah ini saya kira untuk semua jenjang juga ya. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas teman sebagai guru piket. Saya kira semua guru atau beberapa guru di sekolah
memiliki tugas tambahan sebagai guru piketnya. Ini juga bisa ditambahkan, gitu. Kita tambahkan ya, karena istri saya ini eh, tidak sebagai wali kelas, tidak sebagai kepala perpustakaan. Nah, jika jika misalkan ini salah, kita sudah diisikan tapi salah, ini bisa dihapus Bapak Ibu. Klik hapus, maka dia terhapus ya. Nah, misal kita tambahkan lagi Bapak Ibu sebagai pengelola atau sebagai bendahara BOS, bisa diisikan juga. Kemudian Bapak Ibu sebagai operator dapodik, misalkan tugas tambahannya bisa diisikan juga. Karena ini ada apa tercantum di sini ya, ini bisa ditambahkan begitu. Nah, jika sudah Bapak Ibu, nah karena ini istri saya hanya satu ya sebagai guru piket saja, tidak sebagai wali kelas juga, karena hanya sebagai guru mapel, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Jika sudah diisi ini semua tugas tambahannya, karena ini yang 1 sampai 4 ini sudah otomatis ya tadi, kita lanjutkan Bapak Ibu. Atau bisa Bapak Ibu simpan draft dulu gitu. Maka nanti ketika disimpan draft dia kembali ke eh, beranda seperti ini. Nah, ketika kita misalkan ada keperluan dulu, kita mau tinggalkan dulu, nah bisa Bapak Ibu simpan draft gitu. Tapi ketika kita mau melanjutkan bisa dilanjutkan lagi. Nah, ketika sudah tersimpan kan bisa dilanjutkan gitu. Bahkan ini masih bisa diedit Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke praktik kinerja. Nah, ini nomor 2 praktik kinerja ya. Kita lanjutkan ke praktik kinerja. Dalam praktik kinerja ini Bapak Ibu bisa dilihatkan dimensi kualitas dimensi pembelajaran atau kualitas pembelajarannya pada skala prioritas, dimensi prioritasnya. Kita lihat kalau yang di bawah ini sudah hijau-hijau semua ya. Ada 7 dimensi pembelajaran di sini. Eh, ini untuk di SMP Negeri 1 Jober, dimensi dukungan psikologisnya sudah baik, sudah hijau, kemudian dimensi dukungan psikologisnya hijau, ya, tentang ekspektasi pada peserta didik, umpan balik, aktivitas interaktif, kemudian instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif sudah hijau. Nah, ada skala prioritas yang disarankan atau direkomendasikan oleh sistem begitu ya, sesuai dengan rapor pendidikan di sekolah kita. Nah, ini ada dua. Bapak Ibu boleh memilih salah satu dari yang kedua ini, begitu, sesuai dengan apa yang direncanakan dari Bapak Ibu, begitu. Nah, misalkan saya akan eh, menerapkan atau memilih keteraturan suasana kelas, misalkan, atau misalkan mau disiplin positif silahkan juga ya, boleh ya, begitu. Saya pilih yang keteraturan suasana kelas. Kemudian kita klik karena sudah dipilih satu, Bapak Ibu kita lanjutkan ke pengembangan kompetensi. Nah, ini poin ketiga ya. Ini 1, 2 sudah, maka ini yang poin pengembangan kompetensi. Dalam poin pengembangan kompetensi ini, kita pilih salah satu saja Bapak Ibu. Ya, kita lihat, kita baca. Indikator kompetensi yang pertama, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Apakah Bapak Ibu mau memilih itu? Silahkan gitu ya. Artinya, ini yang berkaitan dengan bagaimana kita dalam kinerja ini untuk memperbaiki asesmen, umpan balik, dan pelapor atau mengevaluasi diri melalui indikator kompetensi ini. Atau indikator kompetensi yang kedua, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator karakteristik dan cara belajar. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator kematangan moral, emosi, dan sebagainya. Bisa dibaca Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu, dan sebetulnya ini harus berdasarkan diskusi dengan kepala. Jadi kita diskusikan dulu apa yang kira-kira menurut kepala sekolah atau menurut Bapak Ibu, berdasarkan hasil diskusi yang paling tepat menurut Bapak Ibu untuk dilakukan pengembangan kompetensi bagi Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu yang lebih tahu bagaimana kompetensi diri Bapak Ibu sendiri begitu. Nah, misalkan saya akan memilih untuk yang istri saya adalah guru melakukan yang mana ya? Misal, nah ini aja. Guru melakukan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Nah, saya akan memilih yang ini ya. Nah, karena ini berdasarkan hasil diskusi dengan istri, nah istri juga ingin memilih yang ini gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke perilaku kerja Bapak Ibu, ke poin yang nomor 4. Nah, kita klik di sini, di bawah ini ya. Perilaku kerja. Baik, kita lanjutkan. Dalam perilaku kerja ada ada 7 aspek seperti yang aspek tadi itu Bapak Ibu ya.
Eh, untuk aspek yang pertama berorientasi pada pelayanan, kita pilih salah satu untuk fokuskan pada tahun ini Bapak Ibu. Yang akan kita fokuskan apa gitu. Misal kita akan memilih yang ini, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Kita pilih yang ini. Kemudian, bagaimana kita untuk menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita pilih juga salah satu Bapak Ibu. Misal, kita melayani peserta didik sesuai dengan hasil asesmen awal atau menyelesaikan keluhan peserta didik atau memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif atau mengidentifikasi. Nah, kita akan melakukan yang mana dulu? Misalkan kita memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif ya. Kita pilih. Ini sesuai dengan eh, realnya kondisi Bapak Ibu dengan siswa ya. Karena ini berkaitan dengan perilaku kita gitu. Kemudian aspek yang kedua, aspek akuntabel. Nah, kita pilih indikator perilakunya Bapak Ibu. Ini ada 3 indikator. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Lalu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi. Nah, kita bisa pilih salah satu. Misalkan kita melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Lanjut kepada wujud perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, kita pilih apa nih? Yang sesuai dengan indikator perilaku yang tadi. Misalkan, karena ini by system ya Bapak Ibu, jadi ketika kita memilih yang indikator itu, indikator A misalnya yang tadi, maka wujud perilakunya akan muncul sesuai dengan indikator yang sudah kita pilih. Jadi kita tinggal pilih saja gitu. Nah, misalkan memenuhi janji dan berkomitmen terkait pekerjaan, kemudian melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan, bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersedia evaluasi. Misalkan saya pilih yang ini ya. Kemudian kita lanjut ke aspek yang ketiga, aspek kompeten. Aspek kompeten, nah perilaku kerjanya apa indikatornya nih? Kita pilih misalkan membantu peserta didik, rekan sejawat dan orang lain untuk saling belajar, melaksanakan tugas, kemudian menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja. Nah, misalkan kita cukup di tahap untuk menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja. Kemudian, wujud perilakunya kita pilih juga. Misalkan kita berdiskusi dengan peserta didik atau menunjukkan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan, kemudian berdiskusi dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat untuk mencari solusi. Kita pilih salah satu ya. Kemudian aspek harmonis Bapak Ibu. Eh, kita pilih juga indikator perilakunya yang mana. Misalkan yang pertama menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya, memberi pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan, kemudian mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Nah, misalkan saya pilih yang ini ya, lingkungan pembelajaran yang kondusif. Kemudian bagaimana kita menerapkannya dalam perilaku kehidupan sehari-hari tersebut. Misal, salah satunya kita misalkan menyelesaikan konflik antar rekan kerja atau berinteraksi dengan rekan kerja, kemudian menghindar diskusi yang berpotensi menimbulkan konflik SARA. Silakan Bapak Ibu pilih ya dari 3 indikator ini. Misalkan saya berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat, atau dunia kerja dengan sopan dan menjunjung tinggi etika. Kemudian aspek yang kelima, aspek loyalitas. Nah, aspek loyal ya, kita pilih. Misalkan kita menjaga nama baik satuan pendidikan sama guru peserta didik dimanapun. Nah, ini kan loyal juga ya, aspek dari indikator perilaku loyal. Kemudian perubahan perilakunya apa? Nah, kita pilih juga nih ada 3 indikator. Misalkan kita melaksanakan arahan kepala satuan pendidikan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Kemudian adaptif juga kita pilih salah satu Bapak Ibu, misalkan menyesuaikan diri dengan menghadapi dinamika pembelajaran kelas. Nah, ya kan? Kemudian kita pilih perubahan perilakunya, misal yang pertama menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan kerja, beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan, menguasai dinamika perkembangan. Bapak Ibu silakan yang sesuai dengan Bapak Ibu ya, jangan memberatkan diri saya kira begitu. Silakan yang paling ringan untuk Bapak Ibu lakukan begitu ya. Nah, misalkan saya memilih menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan kerja. Kemudian aspek yang ketujuh, aspek kolaboratif. Nah, kita pilih juga indikatornya. Ada 3 indikator di sini. Yang pertama, memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Kemudian bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Kemudian menggerakkan pemanfaat satuan pendidikan, sumber daya satuan pendidikan untuk mencapai visi dan misi satuan pendidikan. Saya pilih yang ini, saya misalkan. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Misal, saya membagi tugas dan tanggung jawab bersama peserta didik, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat untuk kerja secara proporsional. Atau misalkan yang ini saja, menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas. Nah, selesai Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu eh, ingin mengeceknya kembali, kita simpan draft dulu saja. Ya, nah, maka ketika simpan draft, nanti ini kita bisa lanjutkan, Bapak Ibu bisa melanjutkan kembali pekerjaan. Tapi ini belum selesai Bapak Ibu ya. Eh, Misalkan Bapak Ibu sudah menyimpan, kemudian ada aktivitas yang lain ditinggalkan dulu, kemudian akan melanjutkan kembali. Nah, kita lanjutkan lagi bisa gitu ya. Nah, kita klik yang praktik kerja tadi sudah, Bapak Ibu bisa cek lagi gitu atau mau diganti misalkan bisa ya. Ketika sudah cocok misalkan yang tadi kita lanjutkan ke pengembangan kompetensinya, ke perilaku kerjanya. Tadi ini kita sudah isi, kan sudah tersimpan. Tinggal menuju ke tahap yang kelima adalah rangkuman Bapak Ibu. Klik rangkuman. Nah, yang sudah tadi kita input itu sudah otomatis masuk di sini Bapak Ibu di rangkuman. Dari mulai pelaksanaan tugas pokok 5M gitu ya. Praktik kerjanya apa, pengembangan kompetensinya apa, perilaku kerjanya apa begitu. Nah, setelah ini kita bisa tinggal langsung ajukan Bapak Ibu kepada kepala sekolah agar bisa ditindaklanjuti dan bisa didiskusikan untuk tahap selanjutnya karena memang ini perencanaan ini akan dilakukan oleh kita selama 1 tahun ajaran. Maaf, 1 tahun, ya betul 1 tahun dari periode Januari sampai Desember gitu ya. Jadi berarti semester 2 tahun ajaran 2024-2025 dan semester 1 di tahun ajaran 2020 2025 2026 begitu. Ya kan? Kan sekarang masih 2024 2025 ya, gitu ya. Semester 2 2024 2025 dan semester 1 nanti 2025 2026 begitu Bapak Ibu ya. Belibet nih ngomongnya mohon maaf. Nah, setelah selesai seperti ini Bapak Ibu kita lanjut ajukan. Nah, ajukan ke atasan SMP Jabar, klik ajukan. Nah, ketika sudah ajukan seperti ini, sudah kita berarti perencanaan kinerja selama 1 tahun ajaran kita di sekolah sudah selesai, Bapak Ibu. Nah, setelah selesai ini kita bisa mengecek kembali, bisa mau dicek lihat rinciannya seperti ini. Nah, artinya perencanaan kinerja yang sudah kita buat ini, Bapak Ibu, sudah terkirim kepada pimpinan kita, ke kepala sekolah ya. Tuh. Nah, ini sudah terisi semua. Tinggal nanti kepala sekolah menyetujui dan menindaklanjuti hasil dari rencana kita berupa apa? Nanti di bulan depan Februari Desember itu tahap selanjutnya begitu. Ketika sudah disetujui perencanaan kita, kita melanjutkan kepada persiapan praktik kinerja, lalu pelaksanaan praktik kinerja nanti diobservasi oleh kepala sekolah, setiap guru begitu ya, sesuai dengan apa yang kita ajukan dalam perencanaan tadi. Kemudian pelaksanaan praktik kinerja tindak lanjutnya karena nanti ada feedback dari kepala sekolah, kemudian evaluasi, refleksi begitu. Nah, sampai ke penetapan dan penilaian dan penetapan predikat kerja oleh kepala sekolah nanti di bulan Desember tahun 2025. Berarti di tahun ajaran baru di semester 1 tahun ajaran 2025-2026 begitu Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Eh, Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan saya ngomongnya agak belibet. Ini sebetulnya untuk rekan-rekan saja di sekolah supaya lebih mudah. Barangkali ada yang tidak kurang paham, kemudian ada yang perlu didiskusikan, nanti kita diskusikan kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam lestari, salam literasi, salam budaya. Boom.